Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Torik, akan melanjutkan langkah perhitungan menghitung debit dari nol. Ketika kita menghitung curah hujan, itu ada flowchartnya, menghitung hidrologi nih. Nah, kita lanjut ke pembahasan analisa distribusi probabilitas. Artinya, data curah hujan yang sudah kita hitung ini masih belum selesai. Artinya kita baru dapat curah hujan harian maksimum kan. Nah, curah hujan maksimum ini kita mulai hitungannya ya. Fungsi dari ini nih nanti masuknya ke sini. Nih, setelah kita dapat curah hujan maksimum, yang mana datanya saya dapatkan yaitu 10 tahun. Minimal untuk menghitung data hidrologi, menghitung debit itu minimal 10 tahun. Nih, countnya 10 tahun kan, berarti 10 buah kan. Nah, bikin tabel seperti ini langkah pertamanya. Lalu teman pilih CH nya berapa tadi. Nih, CH maksimumnya misalnya ini. Nah, tapi karena ini tabelnya saya petakan, saya merge, makanya dia seperti itu. Berarti saya klik saja ini, Ctrl C, lalu saya pastekan. Nah, begitu juga yang ini. Lanjut ke ini, di tahun yang apa kan, di tahun yang dibutuhkan. Nah, oke ya, itu untuk pembukaannya ya. Artinya ya kalau semua saya jelaskan pusing juga teman. Nah, ini saya copy paste saja ya. Nah, itulah dia. Ini hasil curah hujan maksimum dari hitungan poligon Thyssen yang dikali luas pengaruhnya. Catatan, ketika teman-teman menghitung poligon Thyssen, maka seperti inilah untuk cara untuk menghitung hujan harian maksimum rata-rata yang mana dikali dengan luas pengaruhnya. Kalau misalnya aritmatika berarti ini 2 saja kan, 2 ini saja kan, dikali dengan luas pengaruhnya. Ini curah hujannya dikali dengan luas pengaruhnya. Kalau 1 berarti langsung ke sini saja. Oke, itu untuk wawasan saja. Sekarang kita karena menghitung Thyssen berdasarkan curah hujan maksimum berdasarkan Thyssen, maka kita Thyssen. Oke, ini sudah menjadi 1. Setelah teman hitung ini, bikin tabel, lalu teman Ctrl C, teman Ctrl V ke sini, bikin tabelnya ya. Lalu pilih paste ini. Lalu kita select ini, bagaimana cara mengurutkan data besar ke kecil. Select, lalu pilih nih, pilih sort filter, pilih large to small, lalu pilih continue. Nah, setelah continue, inilah data yang akan kita olah untuk bisa lanjut ke distribusi probabilitas ini. Gumball 3. Nah, oke. Lalu kita lanjut. Mana dia tadi? Nih. Lanjut ke perhitungan hipotesa kecocokan. Untuk yang ini saya tidak begitu saya bahas karena ini untuk menguji apakah datanya seragam atau misalnya cocok. Artinya hujannya memang sesuai hitungan datanya, kecocokan datanya. Tapi ini nih ibaratnya tergantung dari dosennya apakah perlu dihitung atau tidak. Karena kita biasanya kalau di hidrologi data itu sering terbatas kan. Nah, tapi biasanya sering lolos lah sebelum kita lanjut ke hitungan berikutnya. Oke, berarti hipotesa kecocokan kita anggap cocok saja karena ini ada parameternya, saya lupa pula mengisinya. Itu bisa didiskusikan sama dosen atau dilihat di buku ya, tapi ini enggak menjadi hal yang begitu signifikan lah dalam pembahasan kita. Oke ya, itu kekurangan saya. Kita bisa lanjut ke hitungan berikutnya, yaitu uji distribusi probabilitas. Nah, jadi di hidrologi itu ada 4 metode yang sering kita hitung dalam statistik. Maka artinya data curah hujan yang kita hitung nih, misalnya data curah hujan yang kita hitung nih, itu tuh akan diuji melalui 4 metode. Dari keempat metode ini nantinya itu akan dites apakah layak dilanjutkan hitungan datanya atau tidak. Maka
Maka langkah pertama nih, teman-teman bisa buat tabelnya, nomor, tahun, hujan, rumusnya X curah hujannya dikurang dengan rata-rata dikali, begitu juga berikutnya nih. Karena teman sudah lihat tabelnya seperti apa, teman cukup men-select saja ini, pilih sama dengannya, sama dengan pilih curah hujannya nih, select saja, lalu tarik ke bawah sudutnya, ya kan, betul ya kan, sama hasilnya. Nah ini jangan dibahas, mungkin ada yang bertanya ini kenapa belum digunakan. Ini nanti digunakan untuk perhitungan C kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov, ya kira-kira seperti itu. Nah kita lanjut ya, kita memakai curah hujan yang ibaratnya berdasarkan tahunnya, bukan berdasarkan data yang diurut. Lalu teman masukkan rumusnya, ini rumusnya ya, nih dirata-ratakan, lalu dijumlahkan, dijumlahkan, dirata-ratakan, lalu dicari STDF nya, lalu masuklah rumusnya. Nah di sini kita bisa lihat lanjutan dari periode ulangnya. Jadi periode ulang pada hidrologi itu ada urutannya 2, periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Ini artinya kita hitung untuk perencanaan yang akan kita lakukan, tergantung apa yang kita butuhkan nantinya. Tapi biasanya kita bikin merangkum biasanya tuh kalau di hidrologi, terserah nanti datanya untuk apa kan, hitungannya kan hidrologinya. Bikin saja 2, 5 sampai ini ya, nih ambil X rata-ratanya, lalu KT. Ini adalah parameter berdasarkan periode ulang tahun, itu bisa teman-teman lihat di buku nih. Jadi kalau kita ingin menghitung ini hidrologi ini, kalau saya memakai buku teknik perhitungan debit rencana bangunan air oleh Imade Kamiana. KT nya seperti apa? Maaf ya, misalnya kita coba menghitung nilai KT ya. Nilai KT periode ulang 2 tahun itu nilainya 0. Misalnya periode ulang 5 tahun 0,84, 10 tahun 1,28 sampai 1000. Nih 1000 berapa? 3,09 kan. Lalu kita masukkan hitungan yang ke S. Kalau S tadi kan kita cukup di select saja yang ini kan, STDF nya kan, STDF nih. Lalu kita lanjut ke menghitung X rata-ratanya. X rata-ratanya yaitu rumusnya X rata-rata dikali KT dikali STDF tadi, dapatlah X rata-ratanya, XT, maaf XT ya. Nah itu untuk metode log normal. Setelah kita dapat menghitung metode log normal, kita lanjut ke metode log normal. Sama juga kita bikin tabelnya nih, ini tahunnya sama, curah hujannya juga tidak berurutan sesuai nilai dari tahun curah hujan. Ini rumusnya bisa teman lihat, lognya ini rumusnya, nanti ditarik ke bawah kan, dijumlahkan, di log rata-ratakan, hasil dari rata-ratanya X lognya sampai nih, itu juga nih. Oke. Lalu lanjut ke tabel berikutnya, sama juga tabel KT. Karena log normal dan normal itu nilai KT nya sama, maka bisa teman samakan saja, karena memang dia untuk metode normal dan log normal. Nih KT nya ya. Lalu masukkan rumus S log nya yang ini kan, lalu log XT, ini rumusnya, tinggal bisa teman tiru untuk mengkali kan. Lalu didapatlah XT nya untuk periode ulang 2 tahun, 5 tahun sampai 1000. Nah itu untuk metode log normal. Log normal sudah oke ya. Lalu kita lanjut ke metode Gumbel. Metode Gumbel itu sama juga, tidak ada yang berbeda, tahunnya sama-sama 10 tahun. Cuma bedanya kalau di Gumbel ini nanti di sininya ya, ini sama juga. Lalu kita hitung X rata-rata, rumusnya XI dikurang X rata-rata. XI ini curah hujannya nih. Nah gitu juga ini
Nah, ini rumusnya ya. Dijumlahkan, dirata-ratakan, dicari nilai SX nya. Dapatlah segini. Lanjut ke tabel berikutnya. Nah, kalau untuk Gambel itu beda sama KT. Kalau KT tadi kan dia berdasarkan tabelnya ini. Kalau Gambel beda lagi. Gambel dia nilai YN sama SN nya tuh berdasarkan nilai nilai jumlah data kita. Kalau data kita 10 tahun, maka YN dan SN itu nilainya berdasarkan ini. Nah, saya teman lihat kan, kalau nilai N data kita 10 tahun dari 2003 nih sampai 2012 kan 10 tahun tuh. Berarti kita ambil SN-nya, SN kita catat di sini 0,9497, YN-nya 0,4952. Oke. Lalu kita inputkanlah data-datanya, ikuti tabelnya, masukkan X rata-ratanya. Lalu YT-nya ini sama juga. Ini YT juga sama periode ulangnya. Tapi tidak tunggu dulu. Ini YT-nya. Untuk YT ini periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nih. Bisa teman tiru saja untuk yang ini ya, karena tabel sini kurang jelas. YT ini berdasarkan tabel yang ini. Ini sudah. YN dan SN berdasarkan jumlah data total 10 tahun. Kalau 10 tahun lihat N ini. Oke. Lalu kalau untuk KT dia ada rumusnya nih. Bisa teman lihat. Yang YT dikurang YN lalu dibagi SN. SX itu nilai yang tadi. Nih. Lalu lanjut ke XT. Untuk mencari XT ini rumusnya berdasarkan yang di buku. X rata-rata ditambah dalam kurung KT dikali SX. Dapatlah XT, lalu tarik ke bawah. Kalau untuk detailnya dosen lebih teliti lagi ya. Saya bukan dosen, saya hanya ingin share ilmu. Oke. Sip, lanjut ke metode log persen tipe 3. Sama juga log persen tipe 3, ini juga sama. Hujan hariannya, logs XI, logs ini tinggal ikuti ya. Nih, bikin tabel yang sama seperti ini. Ini rumusnya. Log ini nih dijumlahkan, dirata-ratakan, selesaikan nih dulu. Begitu juga ini. Nih. Ini hasilnya ada nih, cuma nolnya ke belakang betul hasilnya. Lalu hitung nilai CS. Ini cara menghitung nilai CS. CS ini fungsinya nanti untuk menghitung nilai dari hitungan yang dibutuhkan untuk hitungan berikutnya. Jadi ibaratnya kita akan menghitung nilai periode ulangnya gitu. Ada nilainya itu. Nanti teman hitung nilai CS ini. Ada tabelnya. Oke. Lalu dapatkanlah nilai CS B6 ini jumlah hitungan. Lalu dikali dengan Xlog ini. Mungkin teman bertanya juga ini dari mana? Ini adalah jumlah sum. Sumnya jumlah ya. Ya. Ini jumlah total. Lalu ini yang dicari nilai CS-nya. Lupa saya. Ini rumusnya. Ini di pos-pos saja ya. Ini dan dijumlahkan, disumkan. Oke. Nah, lalu masuk ke tabel berikutnya. Tabel sama juga KT logs rata-rata. Nih. Lalu KT-nya nilainya, X log-nya, lalu XT. Nah, nih. Rumus log XT sama dengan 2 kali 0 kali 0,09. XT adalah nih rumus dari ini. 10 pangkat dari nilai logs XT, dapatlah nilai XT. Oke, selesai ya untuk logs selesai ya untuk nilai perhitungan analisa distribusi probabilitas menggunakan 4 metode. Nah, kan dari curah hujan tadi, yang curah hujan ini kita kan sudah kita hitung tuh. Yang curah hujan ini kan sudah kita hitung berdasarkan 4 metode. Jadi ibaratnya dari kita masukkan ke 4 metode ini, dari ke 4 metode ini mana yang cocok untuk hitungan berikutnya.
apakah log normal kah, apakah normal kah. Nah, kita lanjut ke hitungan berikutnya. Perhitungan berikutnya yaitu uji distribusi C kuadrat berdasarkan nih. Artinya kita akan uji keempat data ini menggunakan dua metode. Langkah pertama yaitu kita urutkan nih, baru diurutkan kan dari besar ke kecil. Bikin nomornya, bikin tahunnya, bikin curah hujannya, XCH-nya, lalu diurutkan berdasarkan dari besar ke kecil. Ini bisa teman select saja nih, sama dengan select ke yang diurutkan tadi, spasi enter tuh. Itu tinggal teman tarik saja tadi. Kalau masih belum bisa juga, misalnya kita copy nih kan, kalau bagi yang lupa ya nih, lalu teman pilih nih. Nah terbalik ya. Nah oke, itu untuk yang lupa ya. Oke, setelah teman urutkan dari data besar ke kecil, lanjut ke menghitung jumlah kelas. Jumlah kelas ini berdasarkan jumlah data kita. Misalnya data kita 10 tahun, berarti 10 kita isi. Lanjut ke kelas distribusi. Misalnya kita masukkan dalam rumus 1 tambah 3,3 dikali log dari jumlah data, dapatlah 4,3. Dibulatkan menjadi 5. Kalau di bukunya seperti itu. Nah oke, artinya ada 5 kelas. Nah, parameter, lanjut kami hitung derajat kebebasan. Misalnya ini berdasarkan dari hidrologi, itu parameternya diambil 2. Saya masih kurang tahu alasan rincinya, tapi kalau untuk hidrologi itu perhitungannya diambil 2. Ini artinya setelah saya cek itu memang 2 yang dipakai. Oke, ini parameternya kalau untuk kita hidrologi ya. Ini di deka, perhitungan deka. Deka ini adalah nilai untuk mencari tahu batas-batas dari hitungan kita nantinya. Misalnya gini, ketika kita sudah selesai menghitung nilai deka ini, ini artinya nilai batas X kritis kita untuk mencek apakah betul hitungan kita. Misalnya saya lihat pada gambar ya. Kita lihat di sini. Berarti dapatnya 5,991. Nih. Berarti kalau deka kita 2 diambilnya 5%. Itu sudah ketentuan dari hidrologi ya. Kalau yang saya tahu ketetapannya memang derajat kepercayaannya diambil 5%, 0,05 dapat untuk deka 2. Oke, lanjut. Menghitung kelas distribusi. Ini jadi kita bagi per kelasnya berapa persentasenya untuk berapa tahunnya. Nih untuk persentase 0,2 ini sudah sesuai rumusnya. Ini untuk memperoleh tahunnya, kelas distribusinya 1 dibagi ini 1 dibagi ini dibagi. Nah ini untuk kelas ya. Kita mulai dari Gambel. Untuk menghitung interval kelas bisa teman catat ya. YN ini sudah sesuai yang tadi. Nih YN nya mana, YN Gambel nih. SN nya juga sudah sesuai yang ini. Begitu juga X rata-ratanya, X rata-rata yang ini. Lalu S nya ini. Lalu kita lanjut. Nah ini rumusnya ya. Kita lanjut ke tabel perhitungan interval kelasnya. Kita sudah mendapat ini. Kita bikin tabel seperti ini. T, YT, KT, XT dalam rumusnya. Kita masukkan, karena kita periode ulang menghitung kelas distribusi tahunnya seperti ini, berarti masukkan 5, 25, 2,5, 1,67, 1,25. YT nya sama dengan 1,5, ada rumusnya nih. Begitu juga sampai ke bawah, tinggal tarik saja ke bawah. KT itu sudah sesuai ini.
lalu lanjut ke XT. Ini rumusnya ya. Oke, lalu tarik ke bawah. Itu untuk menghitung interval kelas. Lanjut ke distribusi normal. Untuk distribusi normal kita buat tabel juga, ikuti seperti ini. Tulis saja, ketik misalnya T 5 tahun, maka KT nya ini berdasarkan di buku nih. Misalnya kalau di buku nih, misalnya kalau di buku kalau T 5 tahun berarti mana dia nih, misalnya kalau T 5 tahun berarti nilainya 0,84. kalau T 2,5 mana nih 0,25 kan. Begitu juga sebaliknya, ini hasil interpolasi nih 1,67 sama 1,25. bisa teman interpolasi nih, kan sudah ada nih. Nah ya, oke. Itu untuk parameternya kita dapat dari tabel. Lalu kita masukkan X rata-ratanya, X rata-rata normal. Nih X rata-rata normal. Lalu masukkan S nya 23,06. Nah inilah tabelnya, kita buat tabel T, KT, XT. Masukkan nilai kelasnya 5, 25, 1,6. Ini berdasarkan ini ya. Lalu KT nya sudah ada berdasarkan tabel. Lalu XT nya kita kalikan, X rata-rata dikali S nih, karena dia dikali berdasarkan KT kan. Oke, lanjut ke normal. Log normal sama juga nilainya berdasarkan normal tadi ya. Kita pilih ini, samakan. Lalu kita samakan juga ini logs XRT ini, samakan. Ini diikuti, disama dengankan. Oke, lanjut ke lanjut ke tabel berikutnya. Ini rumusnya ya. KT nya sudah sesuai, lalu X log nya, lalu XT nya, lalu XT kalikan, dapatlah ini. Nah lanjut ke yang berikutnya, menghitung apa tadi, menghitung berikutnya distribusi probabilitas. Jadi untuk menghitung C kuadrat nih semuanya harus kita tes metodenya ya. Sabar ya dan semangat. Nah nih di sini nilai KTR dihitung berdasarkan nilai CS 0,58. misalnya CS nya 0,58. Jadi kita sama dengankan nilai CS dari log persen tipe 3 nih 0,58. Ini rumus yang CS tadi ya nih. Oke, lanjut karena dia 10 tahun dan lain-lain. Di sini kita mencari nilai KT ini berdasarkan tabel CS, ada tabelnya. Misalnya saya buka ya, nih tabel, saya bagi dua ya. Misalnya pada periode ulang 5 tahun berapa nilai KT yang saya dapatkan. Ini ada di ini dalam bentuk Excel ya, dalam bentuk apanya ada juga, dalam bentuk tabel di buku ada juga, tapi saya yang melihatkan yang Excelnya. Pokoknya kalau ragu bisa WA saya atau Instagram saya, kabari saja, bisa kita diskusi ya. Kita lanjut, kita mencari berdasarkan nilai CS. Nilai CS kita 0,58, berarti kita cari di sini nilai CS nya 0,58. Kan kalau misalnya diinterpolasi kita sulit kan dalam menghitungkan, maka saya bulatkan saja ini, saya ambil CS nya 0,6. ini untuk mempermudah hitungan kita ya, ini tergantung dosennya sebenarnya. Oke, ini untuk belajar juga sebenarnya. Kita ambil misalnya, saya ambil CS nya 0,6. nah lalu dikasih garis kuning supaya kita nggak payah. Lalu kita lihat nilai T nya, nilai T nya misalnya 5 tahun, berarti kita lihat periode ulangnya 5 tahun. Di periode ulang 5 tahun berapa nilainya? Nih 5 tahun berarti nilainya 0,8 kan.
lanjut ke 2,5, periode ulang 2,5. Nah di sini kan tidak ada 2,5 nih, berarti bisa kita coba diinterpolasikan. Interpolasikan itu misalnya batas atas kurang batas bawah, misalnya batas atas kurang batas bawah, nanti kita cari interpolasi dapat 0,05. Oke, saya akan mencoba menginterpolasi ya. Ini belajar interpolasi pakai aplikasi ya. Oke, misalnya tadi kita udah dapatkan kalau periode ulang 5 tahun dengan CS 0,6, saya bulatkan tadi, dapatnya 0,8. Ini dia. Kalau misalnya 2,5 berarti berapa nilainya tuh? Jadi kita misalkan ya, misalkan nih, misalnya nilainya diantara yang mana nih? T 2,5 ini antara nilai 2 dan 5 kan, berarti kita nih tulis nilainya 2. Nilai 2 berapa periode ulangnya? Min 0,099. Yang batas atasnya 5, berarti 5 nilainya berapa? 0,8. 0,800. Nilai yang kita butuhkan, nilai batas tengahnya yaitu 2,5. 2,5. Nah di sini kita dapat nilainya 0,050. Ini dia kan. Begitu juga yang selanjutnya. Berarti kalau misalnya yang selanjutnya ini kita bikin ya 0,055, udah oke kan. Lanjut ke T 1,67. 1,67 misalnya, berarti 1,67 itu nilai di antara apa? Berarti 1,2. Ini udah betul ya, yang ini ya. Ini kita coba yang T 1,67 berapa nilai KT nya, kita interpolasi. T kalau nilainya 1,25 batas bawah, berarti berapa nilai batas bawah 1,25? 0,857. 0,857. Kalau yang batas atas berarti 2. Jadi berapa nilai yang 2 itu? Min 0,099. Nah berapa nilainya? Kita cari nilai tengahnya, 1,67. Nih berarti nilainya segini ya. Oh salah, ini 0. Nah betul ya kan. Begitu juga yang ini, ingat ya, batas bawah, batas atas nilainya segini, batas bawah nilainya segini. Di antaranya adalah nilai tengah ini adalah nilai yang kita butuhkan ini. Oke, itu untuk interpolasi. Oke, untuk yang CS ya, udah paham kan? Kalau ragu, WA, Instagram, tanya saja. Insyaallah kita saling sharing dan share ilmu. Udah dapat nilai KT, udah dapat nilai logs rata-rata, sudah dapat kita nilai KT berdasarkan nilai CS, tabel CS. Lalu kita rata-ratakan, kita ambil logs X rata-rata berdasarkan hitungan yang sebelumnya. Ini udah selesai ya. Nah ini dia, ini logs rata-rata kita. Ini logs XT, logsnya berapa nilainya, slog logs XT. Ini rumusnya, bisa teman ikuti. Lalu XT nya berapa, nih dapatlah rumusnya. Lalu kita lanjut ke perhitungan nilai X kritis atau X kuadratnya, tibanya kita ambil. Jadi dalam perhitungan C kuadrat ini, setelah kita mendapatkan tabel-tabelnya, nih kan udah dapat tabel-tabelnya tuh, nih tabel nih, tabel nih, tabel nih. Lalu kita bikin tabel baru mulai dari Gambel, karena saya mulainya dari Gambel kan. Bikin kelasnya, lalu bikin interval EF, OF, nih dan ini. Misalnya interval ini dari mana nilainya? Nah di sini kita cari tahu. Kita scroll ke atas karena kita cari Gambel, kita search ke atas dulu, lalu kita select ini, Ctrl C, lalu kita Ctrl V ke sini. Lalu nah setelah teman dapat ini, kita lihat dulu rumusnya ya. Kalau ini nilainya sum, kalau ini tidak ada rumus.
ini sum. Oke, ini OF, OF kurang F. Begitu juga ini ada rumusnya, bisa teman catat ya, nih ikuti saja sampai ke bawah gitu juga, lalu nanti dijumlahkan. Sip. Oke, setelah teman copy ini paste kan, copy paste yang tadi dari yang gambel tadi, tabel gambel, lalu teman bikin intervalnya, misalnya 127 nilai tertingginya, lanjut ke kelas 2 berarti 107 ke 127, kelas ketiga 92 ke 107, kelas keempat 79 ke 92, yang kelima kecil dari 79. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita lihat di sini. Ini adalah nilai curah hujan. Jadi kita pergi ke atas tadi, urutkan dari besar ke kecil tadi kan. Kita Ctrl C kan. Lalu ini saya hilangin ya. Ini saya hilangin pula supaya teman tidak bingung. Nanti kita pastikan. Yang ini pastikan lagi ya. Nah, salah. Saya ini paste 1 2 3. Jadi kita klik nih. Nilai yang kita mulai ya dalam menghitungnya ya, nilai. Jadi ibaratnya kita mencari nilai OF. EF ini berdasarkan nilai jumlah dari jumlah data kita. Kalau 10 data kita, dia harus 10 juga hasilnya. Kalau 20 jumlah data kita, berarti 20 jumlahnya nanti. Begitu juga ini nantinya. Oke, kita lanjut ya. Untuk mencari nilai OF, kita mencari nilai berdasarkan kelasnya. Nilai 127. 127 berapa nilainya, jumlahnya yang ada? Berarti ini ada 2. Kita kasih tanda. Berarti ini ada 127 ada 2 buah nilai tertingginya. 107 ke 127 berarti ini 2 nih, berarti 2 juga. Kita kasih warna yang berbeda. Lanjut ke 92 ke 107. 92 ke 107 berarti hanya 1, karena ini 92 kan, berarti ini 1. Lanjut berarti 79 ke 92. 79 mana 79 nih, 79 banyak ya. 79 ke 92 ya, berarti 92 nih. Oh ya, ini lupa saya lupa nih. 79 ke 92 berarti ada berapa? 79 ke 92. 79,22 ke 92 berarti ada 1 2 3 4, berarti 4. Ini nilai yang lebih kecil dari 79,22 tidak ada kan, berarti 0. Nah, berarti kita dapat nilai CS nya nilai X kritis atau X kuadratnya yaitu 5. Itu untuk gambel. Begitu juga normal. Nih teman masukkan nih, mana dia, teman masukkan nih, lalu teman kopikan ke sini. Nah, lalu nanti samakan juga, ikuti ini langkahnya sama juga ini. Nah, oke. Ini untuk tidak perlu diisi. Ini nih berdasarkan nilai jumlah curah hujan. Ini oke. Lalu teman kopikan ini, lalu teman kopikan lagi ini kan, kopikan lagi ke sini. Nanti dihitung misalnya nilai tertinggi ini berapa, 3, ada 3 buah. 108 ke 122 di sini tak ada gitu. Oke, sampai nanti semuanya ada selesai. Nah, sampai selesai ini ya. Lalu teman lanjut ke sini. Kita anggap DK kita 2 karena berdasarkan rumusnya ini. Mana nih ya? Nih, DK ini kan bisa kita hitung nih. K kita sama dengan distribusi ini dikurang kurung P. Mana P?
P2 P2 ditambah 1, ya kan. Saya ambilnya 2, jadi saya bulatkan 2. Oke, itu untuk belajar saja. Kalaupun ada yang salah, koreksi saja ya, karena ini kita memahami konsep. Oke, 5,991. Dari mana dapat 5,991? Itu dapatnya dari sini nih, karena kita dalam hitungan C kuadrat, mana dia nih, kita akan masuk ke perhitungan C kuadrat lagi nih. Maka nilai X kritisnya yaitu berdasarkan nilai DK. DK sudah kita hitung tadi, nilainya saya ambil saja 2 nih, saya ambil saja 2 kan, saya ambil saja 2, berarti DK kalau nilainya 2, derajat kepercayaan itu sudah sesuai ketentuan, itu 5%. Kalau di hidrologi setahu saya nih, DK saya 2. Oke, saya coba ya nih, kalau DK saya 2 berarti ini 2, ini 5%. Derajat kepercayaan berarti kita ambil nilainya yaitu 5,991. Ini adalah batas dalam mencek hitungan kita, berarti 5,991. Lalu teman buat tabelnya sama juga, buat tabel Gambel normal, log persen TP3. Lalu teman sama dengankan ke yang di atas. Ini 5 normal 3, log normal 2, log persen TP3 2. Lalu teman lihat secara mata ya, ini kita menganalisa lagi ya. Dalam perhitungan C kuadrat kita sudah dikasih tahu bahwasanya nilai maksimum kita adalah 5,991, nilai tertinggi. Artinya nilainya itu tidak boleh melampaui dari 5,991. Maka artinya apa? Ketika nilai X2 ini lebih rendah daripada X2 kritis yang kita batasi tadi berdasarkan tabel yang kita secara belajar konsepnya, maka ini lebih kecil daripada ini kan, berarti diterima. Berarti kita kasih hijau, karena ini akan ditanya dosen nanti, apakah data kita lolos uji C kuadrat. Apa dasarnya? Karena nilai X kuadratnya nilai X kuadrat lebih kecil daripada X kritis. Begitu juga ini, berarti nilainya rendah semua kan, artinya semua data kita diterima lolos uji C kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembahasan C kuadrat yang ini. Lalu lanjut ke Smirnov. Berarti kalau C kuadrat kita sudah lolos kan, C kuadrat itu sudah lolos, delta P max kritis atau C kritisnya sudah lolos. Sekarang kita lanjut ke metode Smirnov-Kolmogorov. Perhitungan Smirnov-Kolmogorov, kita lanjut ke perhitungannya ya. Nih, jadi kita masukkan nilai curah hujan dari besar ke kecil. Lalu teman bisa lihat ini rumusnya, bikin tabel yang sama ya, jadi ikuti saja rumusnya ya. Terlalu panjang pembahasannya, tapi pada intinya itu akan diskusi lebih baik ketika kita diskusi di komen bisa juga, atau via WA Instagram bisa juga. Kabari saja saya ya. Ini rumusnya ya. Untuk ini adalah tabel nomor. Kalau di buku dikasihnya ini nih, supaya kita bisa menghitung berdasarkan langkah di buku. Ini curah hujan, ini PXI, ini nilai FT. Nah, kalau kita lanjut ke Smirnov-Kolmogorov. Kalau kita lanjut ke Smirnov-Kolmogorov, kita cukup mengubah nilai luas kurva, karena rumus lain sudah saya atur kan. Nah, nanti kan teman bisa ikuti saja tuh, ikuti saja apa saja rumus saya. Misalnya ini tadi, ini curah hujan, ini rumusnya, jumlah data dibagi ini.
nilai FT ini, lalu luas kurva, lalu ini jumlahkan, rata-ratakan S, dikasih nilai, dicari nilai S. Yang lanjut ke PXI, ini rumusnya delta P. Nah, yang kita ubah cukup ini saja, normal. Misalnya kita mencari nilai FT, kita dapatkan 1,79. Berarti kita cari 1,79. Jadi kita cari 1,79. 1,79 ini 0 ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1,79 kan? Karena ini tabelnya 0,009 kan. Jadi ini tabelnya sudah dibuat dari grafik, dibuat menjadi tabel. Lanjut juga yang ke 1,26. 1,26 berarti 1,26 ini 1,2 baru ya. 0 1 2 3 4 5 6 R. Itu juga 0,9, 0,19. Nah, kita coba yang min ya, 0,5. Atau inilah, kita coba 1,1. 1,01 sama dengan 1,01. 1,001. Tuh, inilah hasilnya. Jadi ibaratnya kita cuma dalam perhitungan Smirnov normal dan log normal, kita cukup mengubah, mengganti nilai luas kurva. Ini nilai maxnya. Nanti kita cari nilai maxnya. Begitu juga log normal, masukkan ini curah hujan, log XI berapa, PXI, nilai FT, lalu luasnya ini berdasarkan yang tabel tadi sama juga, lalu PXI nih, lalu yang terakhir delta P di rumusnya. Lalu ya ini jangan lupa ya dicari ya, lalu maxnya berapa ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke, kalau tadi kan Smirnov normal dan log normal kan, sekarang kita lanjut ke Smirnov Gumbel. Smirnov Gumbel ini saya hiddenkan ya, unhide ya. Pada Smirnov Gumbel nih, bikin tabelnya ya. Ini tiru seperti ini, masukkan curah hujannya dari besar ke kecil, PXI. Ini rumusnya untuk PXI, ini rumus FT. D, mana nilai D? D ini nilai X rata-rata. Escape YN nilai yang tadi, nilai yang berdasarkan Gumbel. SN juga yang berdasarkan jumlah data kita 10 tahun. YT ini rumusnya N PXI delta P. Nah, di sini ini adalah tabel Gumbel. So, teman lihat, mungkin teman bingung bagaimana, apa saja yang berpengaruh. Kalau di Gumbel itu yang kita masukkan datanya adalah nilai T ini. Jadi kita mencari nilai T untuk menginterpolasikannya. Jadi cukup kita ubah nilai ini, artinya nilai ini harus sama dengan nilai ini gitu. Makanya bisa teman coba ikut saja ya, bikin saja rumusnya dulu ya. Ini sama dengan ini nanti kita bahas. Nilai T kurang 1 ini, lalu ini rumusnya ini rumusnya ini rumusnya ini rumusnya ini rumusnya ini. Supaya tidak membuat pusing, maka ini saya tutup. Sudah tahu ya, bikin rumusnya ya. Nah, lalu tutup. Setelah itu misalnya nih saya dapat nilainya 5, artinya nilai ini harus sama dengan ini. Berarti saya carilah misalnya nilainya 6, masih belum sama. 8 masih belum sama juga, berarti saya coba kayak tadi 9,510.
pas nilai kan. Begitu juga sampai ke bawah ini, yang artinya dari tabel ini nih harus sama antara nilai ini dengan nilai ini, dan ini nanti mengikuti saja. Oke, sampai nanti nilainya ini dicari nilai maksnya berapa. Itu untuk gambal. Nah, oke ya, lanjut ke log person. Nah, log person ini agak beda lagi. Pokoknya kalau ragu tanya saja ya, dan sabar-sabar ya. Inilah perjuangan namanya kan dalam memahami ilmu, dan ya saya juga memiliki kekurangan ya. Ayo kita lanjut belajar. Ini nilai CS nya kok bisa segini. Oh, ini salah nilai CS nya nih. Ini nilai CS nya berdasarkan yang kemarin E21. Ini harusnya CS nya CS dari log person tipe 3 kan, berarti CS nya 0,58 tuh. Berarti kita buat ya nih, kita hilangin ya. Bagaimana cara menghitungnya? Begini cara menghitungnya. Kita buka lagi tabel CS. CS kita 0,6 ya, kita ambil ya. Berarti kita lihat di sini. Oh ya, teman bikinlah rumusnya dulu ya. Ini curah hujannya, ini log, ini PXI, ini FT, ini PXI, ini delta P, ini jumlah log SX dan CS. Lalu nih ini nilai max nih. Lalu teman buat juga tabel nih. Ini tabel interpolasi nih. Ini yang akan diisi. Jadi yang akan diisi itu kita hanya mengisi nilai T ini sama nilai ini. Ya, ini yang akan kita isi nantinya. Nih, ini ikuti ya, maksudnya ikuti rumusnya untuk bisa memahami ini rumusnya ini rumusnya ini rumusnya ini rumusnya ini rumusnya ini. Oke, lanjut. Nah, kita buka nilai CS. Udah ya, CS kita 0,6. Jadi cara interpolasinya gini, kita cukup memasukkan nilainya, karena ini sudah ada tabel interpolasinya. Bisa juga dengan cara lain, tapi saya memakai cara yang ini. Misalnya nilai CS kita 0,57. Udah ya, ini dari kasih garis kuning. Nilai FT kita 1,67. Kita lihat nilai FT 1,67. 1,67 itu nilainya di antara apa? Misalnya nilai FT nya 1,67, berarti 1,67 itu nilainya di antara apa? Di antara nilai periode ulang 25 tahun sama 10 tahun. Berarti kita buat 10 tahunnya 25 tahun. Berarti kita lihat berapa nilainya, 1,328. Kalau yang ini 1,939. Itu juga ini berarti nilainya 1,6 di antara nilai dia di sini ya. 1,26 di antara nilai periode ulang 5 tahun dan 10 tahun. Berarti 5 10. Nah, berapa nilainya? Berarti 0,8. Yang ini 1,328. Nah, lanjut ke 0,925. 0,925 artinya nilainya masih di antara ini kan, 5 dan 10. Berarti kita samakan nih. Berarti ini sama juga nilainya. Lanjut ke 0,3. 0,3 nilainya diantara periode ulang 2 tahun dan 5 tahun. Berarti periode ulang 2 tahun nilainya min 0,099. Yang 0,8 ya, 0,8. Nah, lanjut berapa tuh?
lanjut ke sini ya, min 0,07. Yang lain sudah ikut rumusnya ya. 0,07 nilainya diantara, berarti antara nilai periode ulang 1,25 tahun sama 2 tahun. Jadi kalau ini 1,25, ini 2 tahun. Jadi berapa nilainya? 0,857. Ini 0,099 min. Nah, oke, sampai ke bawah seterusnya gitu ya, kira-kira seperti itulah. Nanti teman lihat di sisi kiri. Nah, inilah nilai CS, nilai delta P teman-teman. Kalau di nantilah ya, kalau nah, lalu teman cari nilai maxnya. Tadi kan sudah saya tunjukkan rumusnya tuh, tinggal teman salin saja. Cuma ada beberapa nilai yang tidak bisa teman salin dan harus di input manual. Dapat nilai maxnya, nilai tertinggi 0,89. Nanti muncul pertanyaan, kalau misalnya ini nilainya min gimana? Berarti kalau misalnya nanti ada nilainya min 0,09, maka nilainya mutlak menjadi nilai positif. Ini nanti nilainya menjadi 0,09 di sini. Oke. Itu kalau untuk yang log person tipe 3. Lanjut ya. Nah, sampailah kita pada akhirnya setelah kita uji. Buatlah grafik, buatlah tabel seperti ini, periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25, 50, 100, 1000 nih jarang nih, tapi saya coba masukin. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut. Bikin tabel seperti ini, nomor, periode ulang, curah hujan rencana, milimeter. Lalu teman masukkan ini, misalnya normal tadi sama dengan berapa nilainya di distribusi frekuensi. Nah tadi, nih yang ini normal. Nah, lalu teman tarik saja, sama kan? Jadi begitu juga log normal, buka distribusi. Nah, buka ini log normal. Nih, itu juga gambel nih XT nya. Oke, begitu juga log persen tipe 3. Log persen tipe 3 nih. Nah, di sini kita lanjut ke analisa ya. Pada C kuadrat ini atau ada yang salah atau apa ya? Enggak ya. Kita menganggap tadi itu ceritanya DK nya 2, jadi nilai X kritis kita 5,991 ya. Derajat kepercayaan kalau hitungan hidrologi itu diambil 5%. DK kita dapatnya misalnya kita ambil 2, dapat nilai batas kritis hitungan kita 5,991. Maka kita lihat di sini 5,991. Dari C kuadrat semuanya lolos berdasarkan hitungan tadi ya. Ini oke nih. Karena semuanya nilainya hitungannya di bawah dari 5,991. Mungkin teman bertanya, kalau misalnya ada nilai yang lebih tinggi dari ini, misalnya 7, berarti ini tidak oke. Nih, berarti tidak oke karena nilainya sudah lebih dari 5,991. Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk yang C kuadrat. Nah, itu yang untuk C kuadrat ya. Lanjut ke yang Smirnov setelah kita uji. Kan tadi kita dapat tuh misalnya nih misalnya kita dapat nilai ini nilai normal kita dapatkan dari hitungan sebelumnya yang Smirnov nih 0,19, log normal 0,47 ya kan, gambel 10,89 nilai hasil akhirnya
kalau misalnya ada nilai min di sini berarti mutlak nilainya positif semuanya, baru diambil nilai positifnya. Oke. Lalu lanjut ke rekapitulasi log persen TP3 0,09. Sip. Muncul pertanyaan juga, dari mana dapat nilai delta P kritis? Delta P kritis itu kita dapatkan dari tabel lampiran 38 di buku nih, di buku ini tabelnya. Misalnya nilai jumlah data kita 10 tahun, derajat kepercayaan kalau kita ambil dalam perhitungan hidrologi itu 5%, maka nilai kritisnya yaitu 0,41. maka kita ubah di sini 0,41. Nah, di sini kenapa 0,34? Mungkin hitungan yang dulu itu 15 tahun datanya nih. Bisa karena data 10 tahun, berarti 10 tahun data, jumlah data dari 2003 ke 2012, 10 tahun, derajat kepercayaan 5%, diambil nilainya 0,41. Jadi ini 0,41, lalu di Ctrl C saja semuanya. Ctrl C. Lalu kita lanjut analisa per metodenya, sama seperti C kuadrat tadi. Kalau C kuadrat tadi nilai X kritisnya, X kuadrat harus lebih rendah dari X kritis, dan oke hasil semuanya. Ini bisa kita buat diterima ya, diterima atau tidak diterima, atau cocok atau tidak cocok bisa juga. Berarti kita lanjut ke per metode di Smirnov-Kolmogorov pada metode normal. Kuncinya kita harus tahu syaratnya, apakah data kita itu lolos atau tidak, atau diterima atau tidak, atau cocok atau tidak. Kita lihat pada delta P max nya. Delta P max nya pada metode normal itu 0,19. Berarti delta nilai pada metode normal itu hasilnya lebih rendah daripada delta P kritis, maka kita hijaukan. Berarti oke. Selanjutnya log normal. Log normal kita lihat itu nilainya lebih tinggi delta P max nya daripada 0,41. Maka kalau nilainya lebih tinggi berarti ini tidak diterima atau tidak oke, tidak diterima. Jadi kalau ini oke ya, berarti ini kita merahkan ya. Oke, lanjut ke Gambel. Begitu juga Gambel. Gambel nilainya lebih tinggi dari delta P kritis, maka tidak masuk hasilnya. Jadi kita merahkan dulu, dan hasilnya tidak oke atau tidak diterima atau tidak cocok, tergantung kita, atau tergantung kita menjelaskan ke dosen nantinya. Kita lanjut ke log person tipe 3. Log person tipe 3 itu hasilnya seperti yang kita lihat, itu nilai delta P max nya lebih rendah daripada delta P kritis, maka hasil analisa kita hasilnya diterima karena delta P max lebih rendah dari delta P kritis. Jadi kita hijaukan. Nah, oke ya. Untuk apa data ini kita hitung setelahnya? Karena sudah kita hitung kan, ada yang hasilnya berdasarkan C kuadrat dari 4 metode ini hasilnya diterima. Ada uji Smirnov-Kolmogorov untuk menguji 4 metode juga, hasilnya ada yang tidak diterima. Jadi dengan jawabannya adalah dengan kedua metode ini kita akan lanjut ke menghitung curah hujan rencana yang terpilih. Seperti pada grafik, kita buka grafiknya ya. Nih, ada grafik. Setelah kita uji metode normal ke 4 metode, lalu diuji dengan metode C kuadrat Smirnov, lalu kita uji kecocokan. Nah, kalau misalnya tidak cocok, kembali lagi dicek lagi hitungannya, lalu hitung delta P kritis, begitu juga C kuadrat. Nah, ini dia. Kita lanjut menghitung hujan rencana terpilih. Bagaimana cara menghitung hujan rencana terpilih? Maka kita buka tab Excel tadi. Nih, misalnya pada C kuadrat itu hasil analisanya semuanya diterima. Artinya untuk menghitung debit banjir kah atau debit untuk perhitungan irigasi kah, itu bisa kita menghitung ke 4 metodenya cocok. Namun
pada konsepnya dalam menghitung curah hujan rencana terpilih, kita menghitung nilai X kuadrat terendah dan delta P max terendah. Berarti kalau menghitung delta P max terendah, begitu juga X kritis, kita coba pada C kuadrat dulu. Pada C kuadrat, mana nilai yang paling rendah dari X kuadratnya? X kuadrat kritis berarti log normal sama log persen P3, karena lebih rendah kan. Ini 2 lebih rendah pada 5. Begitu juga ini tinggi daripada 2 kan, berarti kita kasih tanda dulu, kasih tanda kuning. Nah, setelah itu berarti ini untuk C kuadrat hujan terpilihnya log normal dan log persen P3. Muncul pertanyaan, kalau misalnya ada 2 yang terendah dalam hujan rencana terpilih, yaitu log normal dan log persen P3, maka yang mana kita pilih? Kita lanjutkan analisanya ke uji Smirnov-Kolmogorov dari hasilnya, dan kita lihat mana yang terendah dari semua metode ini, 4 metode ini. Kita coba ke normal. Normal nilainya 0,19, itu hanya 2 kan yang diterima, berarti normal dan log persen P3. Berarti normal ini lebih rendah pada 0,41 diterima. Namun karena ini nilainya di normal ini tinggi, berarti ini tidak begitu akurat datanya. Berarti karena log persen ini hasilnya lebih kecil 2, dan di uji Smirnov dia juga rendah, maka ini yang masuk akal. Berarti nih, artinya apa? Mungkin teman masih bingung ya. Bingungnya gimana? Begini, ketika kita sudah tahu di C kuadrat semuanya nilainya diterima, oke. Namun pada konsep dalam memahami hujan rencana terpilih, pilihlah X kuadrat terkecil dari X kritisnya. Sudah dapat log normal dan log persen P3. Namun untuk memilihnya di antara yang paling kecil, artinya ketika nilainya paling terkecil pada X kritis dan delta P max kritis, maka hasil hitungan kita nantinya akan makin akurat gitu ketika nilainya semakin kecil. Kira-kira seperti itu. Kayak semacam kesalahan tuh semakin kecil terjadi dalam hitungan dan semakin masuk akal dengan hitungan yang kita hitung nantinya. Maka log persen P3 diterima. Lanjut ke uji Smirnov-Kolmogorov. Yang tidak diterima tidak perlu kita lihat lagi, dan kita fokus ke normal dan log persen P3. Di antara dua ini mana yang paling kecil? Maka normal itu memang diterima, tapi hasilnya tidak sekecil log persen P3. Bagaimana dengan log normal? Walaupun diterima dia di C kuadrat, ternyata di Smirnov tidak diterima. Berarti log normal tidak bisa kita hitung. Oke? Tidak bisa kita pakai. Maka curah hujan rencana terpilih kita ini dari yang sudah kita uji keempat metode ini, lalu diuji dengan C kuadrat, didapatlah hasilnya, yaitu hujan rencana yang terpilih adalah log persen P3. Maka ini yang kita pakai. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung yang ini, artinya data ini tidak kita pakai untuk hitungan berikutnya. Oke? Setelah itu apa yang kita lakukan setelah mendapatkan curah hujan rencana terpilih? Baru kita masuk ke perhitungan debit rencana. Ini debit rencana ya. Kira-kira itulah hitungan dalam menghitung curah hujan rencana terpilih. Lalu kita lihat ke debit rencana. Tadi setelah kita panjang-panjang menghitung hidrologi tadi, tujuannya yaitu untuk menghitung debit rencana. Jadi perhitungan debit itu ada banyak. Ada perhitungan debit andalan untuk irigasi, ada untuk jembatan, debit banjir. Tapi pada umumnya kita menghitung debit itu sering pada debit banjir. Kira-kira seperti itu. Oke. Misalnya ini debit rencana itu ada metodenya lanjut ke Hasper. Misalnya saya coba contoh buka ke Hasper. Kan kita sudah dapat curah hujan rencananya nih. Berarti kita memakai curah hujan
dari periode ulang 2 tahun sampai 1000 tahun menggunakan curah hujan rencana log person tipe 3, tidak yang ini. Maka kita buka rekapnya. Misalnya kita menghitung debit banjir, ya artinya ketika kita sudah mendapatkan log person tipe 3 curah hujan rencananya, jadi secara umum rumus untuk menghitung debit banjir atau debit banjir rencana itu tuh yang sulit itu adalah, yang lama itu adalah menghitung curah hujan rencananya. Misalnya ini dia butuhnya parameternya ini, namun yang paling lama kita hitung tuh adalah menghitung curah hujan rencananya. Jadi caranya bagaimana? Nanti kan ada rumus-rumusnya nih, kita lanjut ke video berikutnya. Tapi pada intinya untuk menghitungnya kita cukup melanjutkan hitungan yang terlama tadi, yaitu disama dengankan saja. Oh ya, ini saya kunci, maaf. Oke, jangan dikunci. Dah. Nanti dapat debitnya kan? Dah. Kira-kira seperti itulah dalam menghitung curah hujan rencana, yang artinya nanti kita hitungannya tidak akan sesulit sekarang ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Berikutlah cara menghitung data hidrologi sampai mendapatkan curah hujan rencana terpilih yang bisa kita hitung untuk Q50, Q100, Q25, Q100 dan Q yang lainnya, yaitu debit. Baru nanti lanjut ke apakah kita fokus dari debit itu fokus ke banjir, fokus ke gerusan, sedimen, backwater, atau bendung, perencanaan tinggi muka air pada jembatan, saluran drainase, dan lain-lain bisa kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Semoga bermanfaat. Kabari saja jika ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.